dahulu angkat tangan. Udah berapa tahun ditinggal? 22 tahun belajar nih ya. Kalau memang rezeki itu dari suami, gimana caranya bertahan hidup 22 tahun, betul? Tapi 22 tahun setelah beliau wafat, semoga Allah merahmati beliau ya. Allahumma gfirlahu warhamhu afihi wa'fu anhu amin rabbal alamin. Selama 22 tahun terakhir ini ibu makan, Bu? Makan ya. Tuh, anak ada 4. Laki semua, Masya Allah. Nggak cuman ibu, anak-anak dia makan, Bu ya? Tambah gede dong berarti ya. Alhamdulillah. Sekolah juga selesai cenah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus selama 22 tahun itu tidur kehujanan nggak, Bu? Alhamdulillah, berarti ada tempat bernaung ya. Kalau memang rezeki itu dari suami, itu gimana ceritanya, betul? Iya kan? Kok yang lain ya? Dulu kita masih di dalam perut ibu kita, udah mulai ada ruh dari usia 4 bulan. Sholat belum bisa, gawe kerja belum bisa. Tapi ibunya kita makan apa aja tuh? Jengkol, pete, karedok, sate, wah segala macem ya. Si tubuh teh ngerti, ini ada vitamin A-nya, ambil. Oleh darah dialurin, sebagian buat si janin, sebagian buat si ibunya. Adil, nggak pernah lupa. Bayangin kalau itu semua kita kudu mikir sendiri. Habis makan teh kita kieu misalkan. Ibu nuju naon? Bentar kok, tadi makan wortel, pas nyampe usus nih wortelnya nih. Sebentar saya hisap dulu vitamin A-nya. Nah, saya alirin dulu nih ke mata nih. Diajak ngobrol sih jadi belok karena celi ya. Enggak kan? Semua terjadi dengan rapi, teratur, tanpa doa, tanpa minta, kadang ya sambil maksiat tetap lancar, betul? Pertanyaannya, waktu kita capek mikirin rezeki, mikirin duit, dah itu janin ge otak nage can jadi ya. Boro-boro bisa mikir, tapi tetap dapat rezeki tidak? Pertanyaannya, janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki yang datengin. Dah kita udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, segitu ragunya sama Allah. Kok mana saya nggak ragu, tetap hidup, tetap kerja. Bukti ragu sama rezeki dari Allah tuh satu, contoh main judi. Ya, mungkin lupa bahwa Tuhan kita itu Allah, bukan kakek Zeus, betul? Alhamdulillah. Ya, kan yang beda cuman yakinnya, betul? Contoh, maling di negeri ini, tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling, weh, ya. Mungkin cuman kurang yakin kalau Allah tuh ngejamin rezeki setiap manusia. Kan waktu di 4 bulan tadi ditiupin ruh, baca hadis arba'in nomor 4 ya, yang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekaligus waktu ditiupan ruh ditentukan rezekinya, betul? Sehingga punten, saya, bapak, ibu, aa, teteh dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin waktu itu diterima semua. Gak boleh Bu mati ya. Tapi udah nggak bisa apa-apa, terkapar di kasur, nggak bisa kerja, nggak bisa sholat. Kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus ya. Udah nyerah sama kehidupan, pengen mati aja. Dia tiduran di rel, keretanya udah lewat, masih nggak mati keneh. Keretanya salah lewat di sebelahnya ya, relnya kan ada 2 ya. Nah, tengsin nu aya celinguk ada yang lihat nggak ya? Ya nggak bisa. Ingat gak cerita bapak-bapak yang jatuh ke sumur? Ulangi ya, ada bapak-bapak Bu jatuh ke sumur, minta tolong, udah nggak bisa berenang. Ada yang lewat diturunin timba, naik ke atas. Begitu nyampe, yang nolongin teh emang lagi bawa sus, kasih biar tenang dulu.
Beres minum, udah tenang, baru ditanya, "Ai bapak kenapa bisa jatuh?" Wah, diperagain kan. Tak apa, Pak. Saya tadi cuma berdiri di sini, terus tiguling deh ibu jatuh. Tapi jatuh yang kedua, meninggal. Kata guru saya waktu itu, teh lihat, si bapak itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya, kaci naik heula eta ke atas. Ya. Begitu udah dijemput rezekinya, mangga baru boleh mati. Jatuh lagi. Betul? Yakin tidak sama rezeki? Asli, Bu. Mual kemana-mana. Ya, mual pahili. Ya. Apa itu? Ada kecoa sedang bertasbih kepada Allah. Ya udah, saya duduk sila we. Aman. Biarinlah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Diburu. Cucunguk. Takut sih enggak, tapi bikin kurang khusyuk ya. Nggak apa-apa ya, bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk cucunguk ya. Apa tuh? Kecoa ya. Tahu nggak bahasa Thailandnya kecoa sama loh, kacoa. Di antara sekian banyak yang mirip bahasa ini, bahasa Indonesia Thailand, sebagian banyak jelas beda. Yang sama malah naon, kacoa. Apalagi yang mirip bahasa Thailandnya kunci, konce. Ya, gitu-gitulah ya. Lupakan informasi tidak penting ini ya. Mari kita lanjutkan. Ya. Baik, Masya Allah. Yang beda di mana? Cuman keyakinannya. Apalagi contoh, mungkin suami yang masih pelit ke istrinya, cuman lupa bahwa kalau ngasih ke istri Allah bakal balas dengan lebih banyak. Mau direkam nggak Bu buat kasih ke si bapak? Nggak ada, di dia mah soleh KB ya. Bapaknya ya, udah siap kamera aja. Yang tete udah punya suami teh. Ya Allah, ya. Apa judul kita hari ini tadi? Enggak, tadi dibisikinnya tentang sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat ya. Ini hadis diambil dari riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Insya Allah udah pada arapal ya. Tapi sok nggak renungin. Kadang kalau kita nanya ya, kok kita teh ngaji teh udah bener belum ya? Iman teh kita selama ini ngaji teh buktinya udah nambah teh apa? Iman teh makin kuat ya. Maka salah satu cirinya tadi, makin pengen jadi manfaat bagi orang lain. Meskipun awalnya datang ke Allah, nyari Allahnya teh macam-macam. Ada yang kelilit pinjol, ada yang main judi rungkat wae ya. Ada yang dipecat, ada yang mohon maaf diselingkuhi, ada yang difitnah teman kerja. Oh, macam-macam, terserah lah. Terserah. Tapi ujung-ujungnya kira nyari Allah. Karena memang sekali lagi ya, yakini hal ini. Cepat atau lambat, mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu butuh. Maka pasti nyari, pilihannya tapi dua. Mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Ya. Diseret sama apa kok? Ya tadi ya. Difitnah lah, masalah lah, macam-macam yang nggak enak, diremehin lah waktu reunian, apa aja terserah. Tapi jangan berhenti terus paksain diri. Lagi malas ngaji, paksain ngaji. Lagi malas sholat, paksain sholat. Lagi malas taklim, paksain taklim. Malas zikir, paksain zikir. Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Betul. Iya kan, kalau kita lagi malas ibadah terus kita los diemin, ya sama aja dengan sukarela ke neraka, betul. Mendingan menyeret diri kita sendiri, maksa diri sendiri ya. Kan pasti butuh Allah, suka tidak suka, mau tidak mau ya. Maka yuklah maknya kudu
yang nggak enak dulu, betul ya. Dan memang kadang kalau lagi enak, badan sehat, ibadahnya lebih rajin waktu lagi banyak uang atau lagi banyak utang. Meni menjiwai sih ibu. Biasanya ibu-ibu itu selalu ceria, Bu, meskipun cicilan masih 15 tahun, betul? Kada yang bayar si bapak. Masya Allah. Ya, tapi benar ya. Maka pasti makin pengen jadi manfaat bagi orang lain. Ya. Bahkan ada seorang ahli tafsir, saya dengar di kajian Ustadz Budi Ashari, beliau bilang kayak gini. Kalau ada orang, Bu, hidupnya cuman mikirin dirinya sendiri, biasanya dia mati kerdil. Mati kerdil ya, kerdil kecil, nggak jadi apa-apa. Boro-boro diingat sama orang. Bahkan punten ya, ada jenis orang yang, ini kalau kata hadis riwayat Imam Ibnu Majah lagi, Nabi menyebutkan mati itu suka disebutkan istirahat ya. Cuma nanti terbagi jadi dua, ada mustarih, ada mustaroh. Iya. Apa bedanya? Yang satu adalah ketika orang ini jadi orang yang baik, nanti yang istirahat alam dan sekitarnya. Ya. Ada lagi yang nanti yang istirahat adalah orangnya. Apa bedanya tadi? Kalau yang beristirahat orangnya, dia istirahat dari lelahnya dunia. Capek kan dunia? Lagi anak-anak tidur harus bangun subuh, ya. Udah gitu setiap hari harus kerja, soleh tidak soleh tetap ada ujiannya, betul? Capek kan dunia, tapi nggak Allah sia-siakan lelahnya sedikit pun jadi amal soleh, ya. Nah itu dia orang, kalau dia orang baik, dianya yang istirahat tuh. Lepas dari itu semua, tinggal nikmatin hasilnya. Tapi ada orang yang kedua tadi, adalah jenis orang yang seluruh hal selain dirinya beristirahat dari dirinya. Jadi punten ya, kata kasarnya mah kayak begini. Ini orang meninggal, seluruh hal beristirahat. Alhamdulillah mati juga itu orang. Punten, ada nggak orang kayak gitu? Di luar sana ada nggak orang kayak gitu? Ya, yang lisannya jahat, kelakuannya nyebelin, sampai jadi, kalau nggak ada dia teh alhamdulillah lah gitu. Ya, ada nggak orang kayak gitu? Ya, naudzubillah. Sehingga ya itu dia tadi ya. Ketika bicara tentang kematian, tadi kita nggak tahu pilih yang mana, ya. Maka ngelihatnya memang biasanya ketika nunggu ada yang wafat, ini jadi renungan. Kadang kan kalau di masjid sini kalau ada yang meninggal pengumuman nggak Pak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misal pernah dapat renungan kayak gini. Kalau misalkan yang meninggal, misalkan namanya umum. Apa misalkan kalau laki-laki Agus misalkan ya, ada nggak? Asep misal ya, ada. Ustaz izin Ustaz ya misalkan. Atau kalau perempuan apa? Sri, Nur, Neneng ya, Wati ya, apapun itu ya. Misal namanya sama Pak Agus misalkan, punten ya. Nanti kan orang nanya kan, itu Agus yang mana ya? Terus pernah ngedengar ada yang nyeletuk waktu itu yang biasa ajan di masjid. Menisainya, masya Allah. Saya teka bayang kalau Ko Denis meninggal, misalkan teh disebutnya naonnya, Ko Denis nu mana? Eta nu bandar judi. Kayak nggak enak amat ya. Enggak, meskipun surga kita bukan di mulut orang ya Bu, cuman kan orang itu kadang bisa lebih netral ngelihat kita daripada kita ngelihat diri sendiri. Kita kan susah kan ngelihat punggung sendiri. Orang kan bisa ngelihat dari segala macam sudut ya. Oh ternyata dia kekurangannya begini, dan kadang bisa kayak gitu. Ini kadang salah satu nikmat yang besar itu kalau ada orang yang mau memberitahu kekurangannya, atau yang lebih besar lagi adalah orang yang bisa tahu apa kekurangannya. Ya. Maka suka kebayang atuh meninggal teh udah jadi manfaat, jadi kebaikan. Nah tadi kalau sibuk mikirin diri sendiri, meninggalnya biasanya kayak ya. Ada lagi orang yang kedua, dan biasanya kata ahli tafsir tadi, kata Ustadz Budi Ashari, orang yang biasanya jadi tokoh besar terutama dalam Islam, salah satu persamaan di antara mereka semua satu, dia lebih sibuk mikirin urusan orang lain. Ya,
Ngurusin orang lain bukan kepo ya, bukan dicari-cari aibnya, bukan ya, tapi lebih ngedahuluin yang penting orang lain makmur dulu baru saya. Ya, oh ini diamalinnya benar-benar. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh gubernurnya. Kalau waktu itu beliau lagi jadi Amirul Mukminin ya, kalau sekarang mah presiden. Gubernur teh datang, lapor lah, mampir. Makanya nggak bawa oleh-oleh, bawalah kue ya. Disuguhin, dicicip oleh Sayyidina Umar, baru ge sagigit. Wih, ini raos pisannya. Tapi beliau nggak ngomong Sunda ya. Ini mah saya terjemahin aja. Ya, karena beliau kan orang Arab ya. Udah gitu, saking enaknya, justru saking enaknya ditaruh lagi, ditanya. Ini kue seenak ini di kota kamu, semua orang bisa makan nggak? Sampai yang paling nggak mampu sekalipun. Kata gubernurnya, oh enggak ada, ini teh mahal, nggak semua orang sanggup beli. Kata Sayyidina Umar, di mana untamu? Bawa, taruh lagi sana, bawa pulang. Nanya kan gubernurnya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Dah iya cuman kue, ada haknya lagi, kue ya. Apa jawaban beliau? Coba, ini Masya Allah. Beliau bilang kayak gini, ya, kita kalau jadi pemimpin, kalau negeri kita lapar, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Dan kalau negeri kita makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Apa kabar kalau pemimpinnya tambah buncit, rakyatnya tambah lapar? Ya. Apa teh? Terkedah di naon-naon kendi dah, udah enak ya, Insya Allah, Masya Allah. Jadi gitu ya, jadi sibuk mikirin. Atau pindah kitab yang lain, kitab Fadilatul Amal ya, Fadilah Amal. Umar bin Khattab di riwayat yang lain pernah cerita dapat import minyak wangi masuk ke Madinah. Dah kan dikirimnya kan jerigen gede gitu ya, gentongnya gede. Kalau dibagiin ke rakyat kan gak mungkin seorang segentong, pasti dibagi kudu kecil-kecil ya, dipindah yang wadah yang lebih kecil. Maka mintalah beberapa orang untuk ikut dipindahin jadi kecil-kecil. Ada yang nyeletuk, wahai Amirul Mukminin, kenapa nggak ikut ngebagiin, ikut ngebantuin? Apa coba jawabannya? Kalau aku ikut membagikan, aku takut tanganku menyentuh wewangian tersebut, lalu kok lap di bajuku, maka aku berarti menerima hal yang bukan hakku. Coba, perkara minyak wangi yang dia tahu untuk rakyatnya, ketoel takut kepeper kayak embung, bukan punya saya, nggak mau ngambil yang bukan haknya, tuh segitunya. Coba, Masya Allah. Ya, kita mah kadang kalau ke swalayan ada yang sampel contoh, sekalian belum mandi ya nggak, pret meser ente ya taruh punten, jangan, bukan hak kita. Di Islam adab itu penting, betul ya. Kita tahu ada beberapa kitab adab ya. Di anak-anak sekolah juga mungkin ada ngaji kitab adab, biasanya dari Imam Az-Zarnuji ya, Adabul Ta'lim wa Muta'alim. Tapi kalau buat pelajar ilmu hadis yang ngambilnya jurusan hadis, biasanya kitab adabnya dari Imam Ibnu Jamaah, Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Beliau menyebutkan di kitab itu, kalau kita pengen milih guru, milihnya guru yang kayak gimana? Macam-macam kan? Oh yang paling pinter, oh yang paling banyak hafalannya, dan lain-lain ya. Tapi ternyata di kitab itu ternyata dinasehati oleh beliau, kalau pengen nyari guru yang paling baik yang seperti apa? Beliau bilang yang paling waro. Tahu istilah waro nggak? Bukan waro bahasa Sunda ya. Waro di sini maksudnya berhati-hati. Dan orang yang waro itu benar-benar ngejaga diri, nggak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi kalau dia ngajar, nggak berani ngajar ngasih tahu sesuatu yang Allah nggak suka. Ngomong kayak mikir, ini saya lillahi ta'ala pengen dakwah, atau dengan ini saya bakal dianggap pintar dan lain-lain. Oh nggak berani. Ngejaga diri segitunya. Ya. Dan kalau pengen ngamalin, mau nggak jadi orang yang waro? Amalin ya, latihan. Contoh, kalau misalkan di kantor ada printer, karyawan boleh dong make, ya nggak? Tapi kan kita ingat, si bos beli printer dan tintanya itu untuk apa? Untuk urusan kantor.
Terus kita datang, di rumah istri mau jualan cilok, nebeng ngeprint, kan salembar. Orang waro bu, nggak akan berani bu demi Allah. Sebelum izin ya, kalau izin dan diizinkan, mangga halal baginya. Tapi dia tahu, ini bos saya beli untuk urusan kantor, saya pakai untuk urusan saya pribadi. Padahal saya udah terima gaji dari kerja di sini. Terus saya nebeng kayak gitu, nggak berani. Untuk perkara kayak gitu aja. Ya. Liburan, pada karya wisata, nginep bareng sama teman-teman. Lupa bawa odol. Di kamar mandi teh ada nusaha iya, pakai sedikit nggak akan ketahuan. Yang waro asli bu, nggak akan berani sebelum izin. Kalau keluar basah-basah. Kenapa basah, masih basah udah keluar? Mau izin boleh nggak pakai? Pakai weh. Dan ternyata emang orangnya bagel ya. Tapi takut setelah make pas pengen izin nggak ada umur, itu aja nggak berani. Segitunya. Nih saya kasih satu latihan waro lagi yang agak repot nih ya. Siap nggak ngamalinnya tapi? Siap. Ibu nanti pulang ke rumah, cek di bawah kompor ibu, gasna nu baraha kilo bu. 3 kilo. Kalau yang 3 kilo, tolong baca tulisan dengan terang di situ bu. Hanya untuk masyarakat. Punten pisan bu. Ibu ngerasa miskin tuh bu. Gak mau kan ngerasa diri miskin, betul? Kok, tapi kan standar miskin beda-beda. Oke, kita kembaliin kepada negara yang memproduksi itu. Saya cari peraturannya di Indonesia, di perundang-undangan kayak gitu. Standar rakyat miskin di Indonesia adalah yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Maka kalau penghasilan ibu per bulan 1.550.000, ibu bukan orang miskin. Punten bu, betulan. Nih, kenapa yang 3 kilo lebih murah? Subsidi ya. Subsidi itu dari uang siapa? Rakyat. Untuk ngebantu rakyat yang lain, makanya akhirnya yang itu lebih murah. Ya. Memang termasuk salah satunya kalau pedagang-pedagang kecil itu termasuk yang berhak menerima. Tapi punten ya, ada rumah gedong, ya makanya makin 3 kilo kene. Ya. Nggak, tapi punten. Tapi kalau dikatain miskin, marah. Sedangkan aslinya dia beli yang 12 kilo, dia mampu. Punten, bukan masalah apa-apanya. Kalau siapkah kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah, bahwa ternyata itu kan harusnya untuk masyarakat yang benar-benar butuh, terus dia nggak kebagian, soalnya udah diborong sama yang kaya-kaya. Gimana tanggung jawabnya di hadapan Allah? Berani ngamalin? Siap ganti janji di hadapan Allah ya, di masjid loh ya. Pak, kumaha Pak? Aman ya? Sila. Tenang, Allah Maha Kaya. Beneran. Kalau memang sudah rezekinya asli mual kemana ya. Ada kisah kayak gini bu ya. Saya pernah cerita ini kisah nyata saya dapat dari nenek-nenek di daerah ya, di Jawa gitu, jualannya tempe. Biasa kan bikin tempe dari kedelai direndam, terus ya ada yang diinjek-injek ya, ada yang udah pakai alat ya. Baru nanti setelah udah beres kekupas semua, dipakein ragi. Nanti kan baru tumbuh jamurnya, baru jadi tempe ya. Ya itu biasa, itu setiap hari. Tapi ini bangun subuh dah ibu biasa, malam udah diragiin. Biasa kan setelah beberapa hari udah mulai jadi tempe ya. Maka yang buat jualan hari itu diintip. Belum ada ini putih-putihnya, belum jadi tempe. Masih subuh, berdoa ke Allah, yakin. Biasanya jualan jam 9 di pasar, ini masih ada waktu. Kalau kata Allah bakal jadi tempe asli, pasti jadi. Meskipun waktunya tinggal beberapa jam. Ngadoa wes ibu sholat subuh, ngadoa. Sampai akhirnya jam 8, waktunya jalan kaki berangkat ke pasar. Perjalanan 1 jam. Diintip. Belum jadi juga. Aduh, masa iya nggak jualan? Dah kan kalau beliau-beliau itu kan perlu rezekinya harian ya, nggak punya tabungan, nggak punya gimana. Bismillah, yakin ke Allah. Kalau misalkan kata Allah harus jadi tempe, 1 jam jalan ke pasar bisa jadi tempe.
jalan digendong bari ngadoa, ya Allah jadikan tempe ya. Nyampe yang lain juga udah nyiapin dagangannya, Bu sehat ya, yuk jualan hari ini sama-sama pedagang tempe yang lain. Diintip, astagfirullah belum jadi juga. Ke pedagang, pembeli pada lewat, yang lain mulai ada yang beli, masuk waktu zuhur, sholat, yang lain juga udah mulai habis, bahkan sebagian udah habis terus pulang duluan, si ibu masih utuh. Diintip, can jadi tempe keneh. Tinggal udah mulai makin sepi, tinggal dia pedagang tempe satu-satunya yang gak laku. Maka lagi udah sambil ngahulang, ya Allah apa engkau meninggalkanku ya Allah. Engkau berjanji jika hambamu yakin kepadamu, maka pasti kau dengar doanya, engkau gak mungkin sia-siakan. Pasti. Hamba merasa sudah yakin, tapi kenapa tidak kau ijabah? Apa engkau meninggalkanku ya Allah? Lagi sambil gitu ngahulang, tersadar teh ada yang nyolek. Bu, iya Bu, ada apa? Iya Bu, saya mau nanya, ada ibu-ibu. Saya teh nyari tempe, tapi yang belum jadi tempe. Dan anak saya kuliah di Korea. Kalau udah jadi tempe dikirim ke sana, pasti udah busuk. Ada nggak yang belum jadi ya? Dan saya teh dari tadi nyari nggak ketemu, udah matang semua. Serius Bu? Iya. Bentar Bu ya, diintip lagi sekarang. Tapi doanya ganti. Ya Allah ulah jadi, ya Allah ulah jadi, ya Allah ulah jadi. Ya Allah, ulah jadi tempe. Diintip dipirit ya Bu ya. Mun kata orang main gapleh mah dipirit ya. Alhamdulillah tak acan jadi Bu. Insya Allah ada Bu. Serius? Ini semua belum jadi tempe? Iya belum, kan ketutup daun kan, nggak ketahuan kan, nggak kelihatan dalamnya. Saya beli deh Bu, berapa semuanya? Semua? Iya Bu, kan anak saya doyan tempe. Anak saya mah kuliah di Korea tapi doyannya tempe. Ya. Ini kalau udah jadi tempe laku semua mah biasa ge 200.000, tapi da ieu mah pancan jadi 100.000 lah, mangga. Oh gitu ya, ini Bu 300. Bu seueur teuing. 100.000-nya buat tempe, 200.000-nya tanda terima kasih saya akhirnya nemu. Alhamdulillah berangkat. Semenjak hari itu ya Allah saya nggak akan ragu lagi ya. So, kita makan kadang suka kepedean ya. Ya Allah yang terbaik buat saya teh yang kayak gini ya Allah. Punten ya, saya juga cerita lagi. Waktu mutusin waktu pulang dari Thailand, berhenti dari profesi yang di sana, ninggalin perjudian. Saya teh baca ayat-ayat hadis, ayat-ayat dan hadis tentang hijrah dan keutamaannya. Pede dong, asli ini. Hijrah sambil masih ada sisa uang di sana, tinggal beberapa ratus juta doang sih memang waktu itu. Ya, nah, tapi haram Bu, nggak bisa dibanggain ya. Hijrah, ada modal usaha ratusan juta, asli pasti saya sukses di Indo. Pulang Bu, gak usah tunggu waktu lama, teman-teman pada nyamperin, wah bro akhirnya pulang tetap di Indo, gue ada bisnis nih proposalnya, lu tinggal taruh duit segini tiap bulan, gue setor ke lu segini, menguntungkan bukan? Ya, mungkin kata Allahnya teh gini kali ya, cenah rek tobat, rek hijrah, maunya uang haram nadi kekepan keneh wae ya. Masa uang haramnya masih disimpan, dan kata sayanya mungkin, iya ya Allah terlalu melekat di hati, nggak sanggup saya buang. Tenang, cak Allah teh, akan kukirimkan bala bantuan. Nah, tadi bala bantuannya Bu, jak bisnis, akhirnya saya transfer dan sampai sekarang masih hilang batang hidungnya. Ya. Iya, ternyata ya itulah para penolongnya siapa? Tuti, tukang tipu. Ya. Punten, ada yang namanya Tuti di sini? Hampuranya, bukan itu. Ya. Masya Allah. Punten lah, no Tuti nu di dia mah soleha, insya Allah. Ya. Ya. Ada yang dianya jujur, nggak laku, Allah dibikin nggak laku, bangkrut. Akhirnya sisa duit yang itu, habis Bu, nggak ada sisa. Terus gimana jadinya? Ya udah jualan kaos, suka nggak nyari pengajian kayak gini, tapi buat nongkrong di depannya tuh, buat jualan kaos kaki sama Teh Yunda ikut hujan-hujanan. Ya, kalau habis ngambil barang, dah Bogor kan kota hujan ya, mendingan kami yang basah daripada kaos kakinya yang basah. Terus segitunya. Ada apa lagi? Lanjut pandemi,
Ya, pandemi kan semua industri pada goyang ya. Paling satu yang paling tambah besar ekspedisi, JNT dan kawan-kawan. Saya ngelamar jadi kurir. Yang saya tahu kan jadi kurir yang ngelamar teh kudu rapih ya. Jadi saya pakai ya gini weh setelannya gitu. Diliatin sama kurir-kurir yang lain. Lu mau ngelamar jadi direktur, Bro? Nah, yang lain mah ngelamar jadi kurir mah kaos weh gitu kumaha ya. Ya udah tuh naik motor bawa paket 60 70 memotoran keliling ngetok-ngetokin pintu batur bu tok 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 paket. Hari itu bu di zaman itu bu nggak ada yang pas dibuka pintunya terus kok Denis yang nganterin gue sahasia kok Denis mana boro-boro nggak kenal ya siapa kamu ya udah gitu. Kadang kayak boro-boro dibukain lagi zaman nggak boleh ketemu orang kan paling diteriakin malah do wek jero Allah ya alungkeun nyampe jalan lupa oh nya si eta teh COD kudu nalangin ya. Ajib lah gitu dulu dan dulu marah naon hijrah teh percuma nonggeng sujud naon bebekan kieu tebaliknya apa balik lagi apa gimana udah terusin cek Allah teh beren ya katanya teh tadi cina mau hijrah tapi diiniin tapi akhirnya setelah dijalanin dah enggak ada itu teh pertolongan dan sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan betul coba hijrah masih makanin duit haram repot ya tahu kan efeknya uang haram itu doa nggak diijabah ibadah nggak keterima. Coba repot terus mulai dari nol udah akhirnya jadi berhenti nggak lama akhirnya ngajar lebih sering ngajar ke SMA ya atau pengajian gini ya gaji guru wes aku mahal ya di Indonesia mah kan sakit gitu nah apalagi honorer gitu ya ngajar ngaji ngajar ini terutama kalau kayak pengajian mah enggak gratis nggak pernah narik mah enggak pokoknya nggak pernah mau minta. Terus seiring jalan cerita diajakin sama kawan-kawan dakwahnya harus melebar kok nggak jangan tradisional di masjid aja di mana tuh ya nama TikTok cenah TikTok nu jara roget dah itu jago joget sanes joget atunya kajian ya udah bikin jadi baru bikin lagi Agustus tahun lalu bikin Agustus apa yang ditayangin kalau lagi ngajar taro kayak gini nerima anak-anak setoran hafalan, koreksi bacaan, tahsin, ning rame nu nonton. Akhirnya dapat DM Instagram Denny Sumargo podcast mang nggak pakai mang gitu juga sih ya berangkat ya. Dan dia bukan orang Sunda ya berangkat satu. Ya Allah, udah akhirnya kayak gitu. Terus waktu itu waktu jadi guru cita-cita pengen punya sekolah sendiri. Akhirnya dapat ya Allah ada orang baik ya semoga Allah muliakan beliau jadi ada sok tuh mau dibangun sekolah di situ kami diamanahi jadi mudirnya kepala sekolah terus pengen punya rumah biar nggak jadi kontraktor melulu diizinin ya udah tanpa ada bunga sebulan adanya berapa itu yang dicicil sampai lunas tanpa ada batas waktu sok bager tuh bu ya. Luasnya 15 kali 7 doang 105 meter buat tanahnya udah kehitung segitu harga per meternya ada kira-kira bangun rumah berapa udah ada kisarannya dengan pemasukan waktu itu bismillah insya Allah 10 tahun bisa lunas nih ya jadi kalaupun gaji dari ngajar kerja di mana-mana itu dialihin ke situ ya udah 10 tahun bisa lunas ya. Tapi tahu-tahu tadi podcast, abis podcastnya Trans TV Islam itu indah ya akhirnya podcastnya kan menjamur ya nyampaikan Bang Haji Roma Irama pipiluan bu sekarang bikin podcastnya bisikan Roma saya lah ya ngiring ikut tapi sama tuh nggak gratis ya close the door dan lain-lain kayak gituan ya VJ Daniel Dr. Richard ya udah pada ini ya Atta Halilintar ya udahlah pada zamannya lagi kayak gitu ya udah gitu Ramadan sahur teh di netnya sebulan di rumah Raffi ya udah nih cuma
Kata Allah memang udah harusnya Allah Maha Kaya, yang tadinya harusnya itu rumah 10 tahun lunas Bu. Kata Allah mula selesai mah udah 2 bulan lunas. Udah. Ya. Jadi ya Allah dah asli rezeki mah tenang aja. Lagian dari zaman waktu masih dulu di Thailand ya. Kalau kami ngobrol sama sesama bandar yang lain yang memang diuji dengan harta tapi jelas harta haram, kami suka ngobrol. Kalau ada orang pengen kaya, penyebab orang pengen kaya itu cuma satu Bu. Tahu nggak Bu apa Bu? Cuma satu, yaitu karena belum pernah kaya. Iya kan? Iya. Makanya ada istilah OKB betul? Orang kaya blow on. Ya. Benar, kan bisa beli makanan banyak bawa 1000 kotak kok, yang lain paling beri sakotak. Orang kaya asli sadar, emang perutnya muat 1000 kotak. Kan bisa dibesokin, bisi udah basi, ya. Kan bisa diangetin, gak akan seenak beli baru. Terus gimana, beli udah kepalang beli banyak, sok we bagiin lihat syukurnya orang-orang, pasti nepak bahagianya. Kalau misalkan setara aja sama sebelah sayap nyamuk, maka jangankan dikasih harta, segelas air pun Allah nggak akan sudi. Ibarat gini Bu, Bapak Ibu nyapu rumah, ada debunya kan, buang ke depan rumah. Begitu ada dibuang, tetangga Ibu datang, Pak Bu punten, ini debu sampahnya boleh saya minta nggak? Kasih nggak Bu? Kasih nggak? Minta sampah? Kasih, udah sampah mangga, saya nggak butuh, nggak peduli betul. Nah, sok bahkan guru hadis saya bilang kayak gini. Kenapa Allah milihnya sebelah sayap nyamuk, bukan debu? Karena debu, pasir, dikumpul satu truk, masih bisa dijual tuh sama toko bangunan. Ya. Kalau sayap nyamuk dikumpul nyampe satu truk, buat apa? Ada artinya? Lihat, dunia dan seluruh isinya saking gak ada artinya bagi Allah. Mangga mau maksiat kayak gimana juga tetap dikasih harta. Terus kita udah nurut, sholat iya, nahan lapar iya, puasa, zakat iya, segala macam udah dilakuin. Terus kita pengennya tadi sayap nyamuk, kan ngaco ya. Ibarat kita ikut lomba, hadiahnya 2, yang satu rumah, yang satu pensil pate. Begitu udah juara, silakan, juaranya berhak menerima rumah. Embung, boleh nggak saya pensil doang? Hei, alusan eta, embung, saya sukanya ini. Sama aja kan, kayak kita, ya Allah udah sholat, udah ini, ya Allah pengen toko rame, ya Allah. Ya Allah pengen jadi kaya, ya Allah. Padahal yang Allah sediakan untuk kalian yang takwa nanti di alam setelah kematian jauh lebih nikmat daripada sekedar bonus, duit, gaji, naon. Segitu-gitu, nah ya. Karena kata Allah kalau tentang surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbayangkan oleh akal. Maka silakan ibu ngebayangin surga tuh nikmatnya kayak apa. Demi Allah surga nggak kayak gitu, tapi lebih nikmat dari itu. Karena kalau masih bisa katakar ke akal kita Bu, pasti bukan surga. Terus kita lebih ngejar yang di dunia yang sebentar ini gitu. Sehingga akhirnya nyesel buat apa sholat nggak kaya-kaya. Hei, mau ditukar kaya tapi jadi neraka ya. Coba lebih banyak orang yang tergelincir kepada neraka ketika dia kaya atau ketika lagi nggak kaya? Lagi kaya. So latihan ya, saya tanya tadi yang udah pada bersuami, Bu, ini latihan paling sering saya sampaikan. Ibu di WA sama suami, is istri ya. Jawab dong, ada apa Su? Suami. Ih, jangan suuzon Bu ya. Begini is. Iya Su. Uang belanja kayaknya harus naik nih is. Berapa Su? 30 juta is. Masya Allah Su. Sebulan? Enggak kamu. Seminggu. Woi, ajib ya. Nikmat bukan? Lihat, gampang kan nyenengin ibu-ibu Pak? Tinggal dikasih khayalan ya nggak? Udah bahagia mereka mah. Ya. Saya tanya sekali lagi Bu. Bu, uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ih, ujian. Ulangi.
Uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Ih, ayo kudu kompak. Uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Ujian. Kenapa bisa jadi ujian? Iya. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Semenjak tambah kaya dia banyak sedekahnya. Coba uang tambah banyak tapi dipakai maksiat, belah mana nikmatnya? Ada orang nggak punya duit, ada orang pengen maksiat nggak punya duit, bisa nggak jadi itu maksiatnya. Berarti kan kalau duitnya dipakai maksiat, tadinya nggak bisa bikin dosa karena nggak punya duit, jadi bisa berdosa gara-gara punya duit. Berarti cilaka kan? Ya udah. Cuman kenapa kita nggak suka kalau tentang itu? Ya karena bahagia bagi saya duit, ya gitu kan? Kok sholat mah sholat sih dia, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, pas ketika kehilangan duit baru nangis, berarti di hatinya duit. Kok sholat mah sholat sih dia, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, gagal nyalek gelo, berarti di hatinya eta waduh, kepemimpinan tuh beratnya kayak gimana, asal tahu aja ya, Masya Allah, na'udzubillah, ribet luar biasa. Tapi ya begitulah lah, pasti ketika akhirnya tambah takwa pengen jadi manfaat. Bukan berarti setelah udah takwa masalah hidup ibu hilang. Oh enggak Bu, tadi sudah dijelaskan, bisa jadi tambah banyak, tapi udah nggak rugi bagi dirinya, karena bagi dirinya yang penting yang Allah suka, bukan yang aku suka. Enggak ya Allah, mau diapain? Udah berbuat baik dia malah jahat, dan dia yang rugi. Ya, masa dia yang jahat saya yang dihukum ke Allah, nggak nyambung. Kalau dia zolim, fitnah segala macam, berarti dia transfer pahala. Pahala habis kita, pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Alhamdulillah. Ya. Tapi kamu udah nolongin dia, dia malah jahat kan? Berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Betul? Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Kalau meninggal kita ditanya, kamu tahu nggak kelakuan tetangga kamu? Enggak, ditanya tindakan masing-masing. Ya. Lagian punten lah, biasanya orang yang benci sama kita, itu lebih ngabisin waktu untuk kita. Coba orang kalau udah nggak suka ya, dia cari itu begadang foto-foto ibu yang lama yang di Facebook waktu masih zaman masih culun ya nggak? Dia begadang, dia kurang tidur, kurang makan, besoknya tipes. Coba orang yang akunya cinta sama kita aja nggak segitunya kan? Dia rela-relain begadang, terus tapi diumbar. Kan kita jadi diomongin oleh orang. Wah tenang aja, sudah kita bukan di mulut orang. Lihat, orang jadi tambah baik ketika dikasih tahu kekurangannya. Apa dengan selalu dipuji? Justru dengan dikasih tahu ke orang ya kan? Dengan dikasih tahu kekurangannya, oh jadi saya tahu ini yang harus diganti. Coba bayangin, salah tapi tetap dipuji, bisa tambah baik nggak orangnya? Yang ada malah takabur, betul? Coba dia bela-belain nyari aib kita. Ibu tahu kalau di perusahaan ada yang namanya akuntan, tahu? Kerjaannya ngapain? Nyari-nyari kesalahan hitung ya. Coba itu orang sampai bela-belain bayar orang buat nyari kesalahannya. Ini ada orang yang dengan sukarela mau nyari kesalahan kita. Atau alhamdulillah ya. Nah, tapi kadang kita malah nggak suka kan kalau ada yang nggak, kenapa sih, emang biarin aja, surga kita bukan di dia. Kalau bentuknya nasihat, kritik yang membangun, mangga didengerin. Tapi kalau cuman julidan, itulah ya. Emang dikatain monyong, mulut kita langsung monyong? Enggak, mulut dia yang monyong. Coba nyebut monyong tanpa majuin bibir. Hese, ya. Iya kan? Tenang aja, Bu. Bu, suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Masa sih kok? Iya, contoh ketemu teman lama, dia berkata, Ibu, kok tambah muda terus ya tiap hari? Asli atau fakta ya teman? Fitnah ya. Tolong jelaskan secara medis gimana caranya tambah muda tiap hari teh kumaha. Kerutan teh nggak bisa bohong Bu. Mau dipakein solasiban nggak bisa. Enggak ya.
Tapi kita suka percaya kan pas lagi ngaca sendirian di WC. Iya juga ya. Ya, enggak lah gitu aja. Lagian hati-hati ada udang di balik bakwan, betul? Agar silaturahmi tidak terputus. Harapal ya. Bahaya. Ganti sekarang mah. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Nah, itu baru cengli ya. Insyaallah. Udah tenang, istilah jadi yang manfaat. Segitu dulu ya. Saya sisakan waktu, kembalikan kepada apa Bu? Oh silakan Cana kalau ada yang nanya ya. Ibu tapi pilih ya. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Nah berarti nggak ada tanya jawab, foto hungkul ya. Enggak kembalikan pada Ustazah. Menyampaikan materi ceramah hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Oh gitu. Untuk terakhir, Pak Denis masih memberi kesempatan untuk 2 penanya tentang bahasan tadi atau yang erat hubungannya dengan bahasan tadi. 2 yang lain boleh. Ya, itu tugasnya anak tadi kelas yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa minta dunia boleh, tapi jangan lupa ditebengi akhiratnya. Ya Allah, saya pengen kaya biar bisa berangkatin orang tua haji. Nah, itu beda. Daripada misalkan, ya Allah, saya pengen kaya biar bisa balas dendam ke orang yang dulu pernah mutusin saya. Nah, itu jangan. Ya. Jadi selalu tebengin dunianya ya. Lihatin jemaah, coba bentar. Bisa tuh. Tuh. Di luar hujan, kasihan ada yang pada di luar. Balikin dulu ya. Yang mangga silakan pertanyaannya itu. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, jawab yang ini dulu. Tentang apa? Ijabah doa. Ya. Terus? Terus nanti di akhirat itu jadi Oh iya, ya. Baik, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, gimana kok katanya pernah dengar kalau misalkan doa kita banyak diijabah di dunia, maka nanti di akhirat nggak kebagian sisanya. Jadi gini ya, suatu amalan jika diterima oleh Allah, maka tentu tadi akan ada balasannya ya. Memang ada yang dibalasnya di dunia, ada yang dibalasnya di akhirat. Tapi yang nentuin berapa porsi di dunia, berapa porsi di akhirat, balik lagi Allah yang punya kuasa. Makanya ada orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf, mereka berdoa, ya Allah, saya lebih butuh balasan ibadahku dibalasnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Itu boleh minta kayak gitu, karena kita memang lebih butuh di sana. Tapi ya kita juga nggak tahu dari satu amalan ini, kita nggak tahu yang mana keterima. Kalau keterima, nggak tahu balasannya sebanyak apa. Dan kalau misalkan udah keterima di dunia, wallahu alam, entah itu sudah semua atau mungkin ternyata cuma sedikit, masih ada sisanya buat nanti di akhirat. Nggak ada yang tahu, betul? Nah, tugas kita mah cuma satu, terus saya beramal. Karena justru sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan 10 sahabat yang dijamin surganya, mereka selepas tahu tentang hal itu, ibadahnya tambah rajin apa tambah kendor? Rajin, ya. Itu bedanya mereka. Kita mau misalkan punten ya, ada anak SMA pengen masuk kampus negeri. Dia tahu bapaknya rektor di kampus negeri tersebut. Belajarnya makin rajin atau makin males? Males, dah bapak saya rektornya, betul nggak? Nah ini coba lihat pola pikirnya mereka, Masya Allah. Ketika udah dijamin surganya, malah tambah getol, ya.
Dan yang nentuin terserah Allah ya. Apalagi kita juga nggak tahu hasil akhirnya. Naudzubillah, memang ternyata kita udah beramal, tapi ternyata pas lagi maksiat dan cuma sesekalinya malah meninggal, nggak ada yang tahu kalau suul khotimah, repot. Makanya yang mereka pikirin, itu mah urusan Allah, tugas saya hamba nurut, beramal, balasan urusan Allah bukan urusan saya. Akhirnya dia tambah takwa terus. Memang betul, nanti ada yang dibagi di dunia dan di akhirat, yang saya tahu juga begitu dari guru-guru kami. Tapi dah wallahu alam. Nggak tahu ini yang udah dibalas di dunia rezeki kita udah semuanya atau belum, nggak tahu ya. Tugas kita gimana? Nambahin terus ya. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Dan kalau Allah udah sayang sama hamba mah nggak akan diasa-asa ya, di dunia dikasih, di akhirat dikasih ya. Semoga kita menjadi hamba yang disayang Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau satu lagi boleh, ini ada Ustaz mengatakan selama ini ada tantangan dari keluarga besar terkait Baik, Ustaz, jazakallah khair. Ya, tantangan mas selalu ada ya. Tapi memang alhamdulillahnya jujur yang paling besar bukan dari keluarga. Karena alhamdulillah jadi gini Pak, dulu waktu kerusuhan 98 kan orang Cina ada yang dibunuh, ada yang ini macam-macam ya. Justru kami pernah ngalamin diselamatinnya justru sama orang muslim Pak. Sehingga akhirnya bisa berpikir, kalaupun ada yang berbuat jahat dan ngakunya dia muslim, kan yang jelek bukan Islamnya, oknumnya. Jadi pernah ngerasain justru bahwa diselamatinnya sama yang muslim tapi ayah nu bager pisan gitu Pak. Sedangkan kami sendiri pernah dijahatin, ditipu ayah saya habis-habisan justru sama yang sesama Cina Pak. Sehingga akhirnya ketika pengen mantap berislam gitu ya, pulang dari sana, alhamdulillah nggak nyampe yang kayak gimana-gimana, paling cuma diingetin serius. Waktu itu mau masuk pesantren, nyantri di mukim di sana ya, diingetin serius mau ninggalin ini semua. Biasa kan ya mungkin karena orang Cina biasa jualan ya, usaha bisnis, serius ninggalin dunia ini, pengennya yang kayak begitu. Ya udah, cuma diingetin, ya udah kalau emang pengen benar-benar serius ya kami mah cuma bisa ikut doain. Gak ada yang gimana-gimana. Alhamdulillah nggak yang gimana-gimana. Paling cuma kayak heran. Asa aneh ya, pecian, sarungan misalkan. Udah biasa dulu mah kemana-mana celana pendek, rambut pirang itulah ya. Tapi ya alhamdulillah sih, bahkan justru jadi mudah-mudahan bisa dakwahnya, karena salah satu PR ketika udah hijrah itu justru harus semakin lebih baik ke mereka, sehingga nanti ada kesempatan untuk bicara, kenapa kamu malah lebih baik, bukan sayanya yang baik, Allah dan Islamnya yang baik ya. Jadi justru lebih banyak ujiannya justru yang dari eksternal, dari luar, dari dalam. Bagi merekanya gini soalnya, ini anak dulu ya bandel memang, tapi kenapa setelah sholat, setelah beragama, setelah berislam, malah ngurang bandelnya. Jadi bagi mereka malah biasa gitu ya. Meskipun dia di rumah nenek saya masih ada meja abu, sembahyang pakai dupa ya, tapi kan tugas kitanya birrul walidain aja udah bakti terus ya. Allah yang bolak-balikan hati mereka. Mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa dibolak-balikan hati semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ini cukup sekian Baik, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Silakan yang punya hajat masing-masing juga disuarakan dalam hati. Allah pasti mendengar doa kita. Apalagi mustajab doa ini Bu, waktu lagi hujan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta huja'ana an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulubana ala dinik. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bersujud, bertahajud menyembah-Mu ya Allah. Dan di tempat ini kami berkumpul juga berdoa ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari penjajah Zionis Israel laknatullah ya Allah. Hancurkan musuh-musuh yang menistakan agama kami dan membunuh saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, menangkan mereka ya Allah. Jadikan yang siapapun Kau takdirkan harus wafat, jadikan mereka syahid dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami sungguh iri dengan mereka ya Allah. Ketika kami seringkali gelisah hanya karena perkara rupiah, mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Izinkan kami terus selalu berada di pihak yang Kau ridhoi ya Allah. Kami yakin Islam akan selalu Engkau menangkan pada akhirnya ya Allah. Maka izinkan kami selalu berada di pihak-Mu ya Allah. Ya Allah, selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Berkahi usia kami ya Allah. Berkahi orang tua kami ya Allah. Terima amal solihnya, angkat tinggi derajatnya, dan hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua kami ya Allah. Dan ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadhurni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin ya. Jika ada kesalahan pasti dari diri ini dan tolong dimaafkan. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon ya Ibu? Di sini. Nuhun. Hatiin dulu ya. Habis ini kita ngaji lagi. Habis ini jam 4 pada asal masih ada. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak diaturin.